bosku, sebelum masuk ke materi, yuk kita klik tombol subscribe, comment, like, and share ke teman-teman kalian ya. Saya hitung dari 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat, nomor induk mahasiswa 1702014, Prodi Akuntansi kelas reguler sore di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taman Siswa Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Hardiana, nomor induk mahasiswa 1702004. Saya mahasiswi dari STIE Taman Siswa Banjarnegara. Oke, kali ini kita akan berbagi sedikit materi nih dari akuntansi koperasi sebagaimana untuk tugas kuliah kami di semester 6. Jadi judul yang kita ambil yaitu ekuitas dan sisa hasil usaha koperasi yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Check it out. Menguraikan sebuah materi dengan judul ekuitas dan sisa hasil usaha koperasi dalam mata kuliah akuntansi koperasi. Ekuitas koperasi. Ekuitas adalah selisih antara total kekayaan suatu badan usaha dengan total utangnya. Artinya, ekuitas merupakan kekayaan bersih badan usaha tersebut. Ekuitas koperasi terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, modal anggota. Modal anggota terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Yang kedua, modal sumbangan. Yang ketiga, modal penyertaan. Yang keempat, modal penyertaan partisipasi anggota. Yang kelima, SHU periode berjalan. Dan yang keenam adalah dana cadangan. Kita akan coba bahas satu persatu dari ekuitas koperasi. Yang pertama, modal anggota. Poin 1. Simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah nilai uang tertentu yang harus disetorkan pada waktu masuk menjadi anggota. Tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota koperasi. Poin 2. Simpanan wajib. Sejumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu. Misalnya, dalam sebulan sekali. Dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat anggota. Poin 3. Simpanan sukarela. Simpanan sukarela adalah sejumlah simpanan tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan. Simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal koperasi karena tidak permanen atau dapat ditarik sewaktu-waktu oleh anggota. Ekuitas koperasi yang kedua adalah modal sumbangan. Modal sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain, yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan. Ekuitas koperasi yang ketiga, modal penyertaan, adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur pemodalan demi meningkatkan usaha koperasi. Yang keempat, modal penyertaan partisipasi anggota atau kelebihan setoran simpanan pokok dan wajib dari anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok dan wajib dari anggota pendiri. Yang kelima, sisa hasil usaha atau yang kita sering sebut SHU periode berjalan adalah selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dan pengorbanan atau beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu yang belum dialokasikan ke berbagai dana. Catatan,
Akun ini hanya akan muncul dalam laporan keuangan bulanan. Dan dalam laporan keuangan tahunan setelah koperasi membuat ayat jurnal penutup serta mengalokasikan SHU ke dana dan cadangan, akun SHU periode berjalan tidak disajikan lagi. Ekuitas koperasi yang keenam adalah dana cadangan. Dana cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Catatan: bagian dari SHU yang ditahan koperasi dapat digunakan untuk pengembangan usaha koperasi atau menutup kerugian yang mungkin timbul di masa mendatang. Jika koperasi dibubarkan, cadangan tidak dapat dikembalikan kepada anggota koperasi, tetapi harus diberikan kepada koperasi atau badan usaha lain yang memiliki asas dan tujuan yang sama dengan koperasi tersebut. Selanjutnya, sisa hasil usaha atau SHU dan dana-dana. Selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu disebut dengan sisa hasil usaha. SHU dikurangi berbagai beban usaha, dibagikan kepada para anggota sesuai perimbangan jasa masing-masing. Jasa anggota diukur dari jumlah kontribusi dan jumlah modal masing-masing anggota terhadap pembentukan SHU ini. Ukuran kontribusi berupa 1. Jumlah transaksi anggota dengan koperasi selama periode tertentu. 2. Saldo modal anggota dalam koperasi atau simpanan pokok dan simpanan wajib. Alokasi sisa hasil usaha suatu koperasi secara umum dapat dirinci sebagai berikut. Sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha untuk anggota atau dana anggota, bagian SHU yang dikembalikan kepada anggota atas jasa-jasa yang telah diberikannya. Misalnya jasa modal, jasa penjualan, jasa pembelian, bunga simpanan sukarela. Cadangan koperasi. Cadangan koperasi, akumulasi SHU yang disisihkan untuk koperasi dan akan digunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang. Selain untuk pengembangan usaha, bukan milik anggota sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota. Dana-dana. Dana-dana bagian dari SHU koperasi yang oleh undang-undang harus disisihkan untuk berbagai kegunaan, misalnya untuk dana pengurus, dana pegawai, dan dana pendidikan. Selain ketiga hal tadi, juga koperasi harus berkontribusi terhadap dana pembangunan daerah kerja untuk memberikan sumbangan pembangunan di wilayah koperasi beroperasi. Dan dana sosial dialokasikan untuk berbagai kegiatan sosial di lokasi koperasi tersebut beroperasi. Dana ini merupakan kewajiban koperasi kepada masyarakat. Metode pembagian SHU. Pasal 5 ayat 1C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dalam pasal 5 ayat 1D disebutkan pemberian balas jasa terhadap modal diberikan secara terbatas. Dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang yang sama juga disebutkan SHU setelah dikurangi cadangan akan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota kepada koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain sesuai keputusan rapat anggota. Untuk kesimpulan, dalam metode pembagian SHU dapat dituliskan dalam rumus sebagai berikut. SHU jasa transaksi sama dengan bagian SHU atas jasa transaksi dibagi total transaksi anggota. SHU jasa modal sama dengan bagian SHU atas modal dibagi total modal anggota. Untuk lebih jelasnya, kami akan sajikan latihan soal sebagai berikut.